Perkenalkan, nama saya Resi Persdini, NIM 18104167656, jurusan Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi, hari tanggal UTS, Kamis 19 November 2020, kelas pagi C, dosen pengampu Adi Mursalin SEME. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang diberikan. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang perilaku organisasi? Jelaskan alasan pentingnya mempelajari ilmu perilaku organisasi. Menurut saya, perilaku organisasi di kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, dapat memupuk percaya diri kita dapat berkomunikasi dengan banyak orang dan dapat tukar pendapat dengan mereka agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan berorganisasi, kita dapat belajar mengatur waktu dengan baik. Soal yang kedua, apa perlunya memahami aspek manusia dalam organisasi? Dan sebutkan faktor penyebab perbedaan perilaku individu dalam organisasi. Peranan sumber daya manusia dalam berorganisasi sangatlah penting karena sumber daya manusia ini sebagai pengelola sistem. Agar sistem ini tetap berjalan, tentu dalam pengolahannya harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Dalam hal ini, sumber daya manusia dijadikan manajemen sebagai salah satu indikator penting. Pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan vital. Faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi yaitu umur, jenis kelamin, kepribadian, kemampuan, cara belajar, sikap, persepsi, serta kepuasan kerja. Soal yang nomor 3, nilai merupakan salah satu unsur penting dalam perilaku organisasi. Sebutkan nilai-nilai apa saja yang harus dibangun dalam keterlibatan Anda sebagai anggota himpunan mahasiswa manajemen, dan jelaskan alasan dari jawaban tersebut. Menurut saya, unsur yang paling penting dalam perilaku organisasi yaitu motivasi. Karena yang perlu ditingkatkan yaitu motivasi. Karena banyak di antara kita yang kadang ketika lelah untuk belajar di rumah, perlu adanya motivasi seperti sistem pembelajaran yang tidak menjemuhkan tetapi tetap santai. Soal yang nomor 4, salah satu faktor yang paling penting dalam suatu organisasi adalah komunikasi yang dibangun antara anggota organisasi. Komunikasi apa saja yang Anda bangun dalam keterlibatan Anda sebagai anggota organisasi? Sebutkan nama organisasi yang Anda ikuti dan bagaimana bentuk komunikasinya, serta faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya suatu komunikasi. Dalam hal ini, saya mengikuti sebuah kelompok belajar di mana dalam kelompok tersebut pastinya harus ada komunikasi yang jelas antara anggota. Dalam keterlibatan saya di kelompok ini, saya sangat terbuka dalam menyampaikan hal-hal yang bersangkutan dengan kelompok belajar saya. Menyampaikan informasi secara baik dan benar serta informasi yang saya miliki sangat akurat sehingga anggota kelompok saya dapat menerima informasi dari saya. Dan begitu juga sebaliknya, saya menerima secara terbuka informasi-informasi dari anggota kelompok saya. Menurut saya, faktor yang menyebabkan gagalnya komunikasi yaitu kurangnya kita untuk berbicara dan kurang keberanian kita untuk mengungkapkan sesuatu. Dan bisa juga karena pengetahuan kita yang masih kurang. Soal yang kelima, jelaskan unsur-unsur pokok organisasi. Unsur yang pertama yaitu personil atau men. Personil atau anggota organisasi adalah sebuah unsur yang sangat penting karena memiliki peran yang tingkatannya masing-masing. Tanpa adanya personal, maka sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik, apalagi mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu kerjasama atau teamwork. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam organisasi agar tujuan dari sebuah organisasi tersebut bisa terlaksana dengan baik. Setiap anggota harus bekerja sama dalam melakukan tugas serta tanggung jawabnya. Kerjasama juga sangat dibutuhkan dalam organisasi agar hasil yang diinginkan lebih cepat terwujud. Yang ketiga yaitu tujuan bersama. Tujuan adalah sasaran atau target yang akan dicapai dalam sebuah pembentukan organisasi. Mulai dari prosedur, program yang dilakukan, pola, sampai hasil akhir dari sebuah program organisasi dilakukan. Umumnya, seseorang membentuk atau bergabung dalam sebuah organisasi memang karena memiliki tujuan yang sama. Yang keempat yaitu peralatan atau equipment. Tujuan dalam organisasi memerlukan peralatan sebagai sarana dan prasarana
agar bisa dicapai. Sarana dan prasarana ini adalah beberapa kelengkapan baik berupa fisik atau sumber daya manusia, seperti di kantor, gedung organisasi, uang, material SDM, dan sebagainya. Peralatan ini berfungsi sebagai organisasional sehingga berprogram organisasi bila dilakukan atau dijalankan. Yang kelima yaitu lingkungan. Faktor lain yang tidak kalah penting demi tercapainya sebuah tujuan yang dibuat organisasi adalah lingkungan. Lingkungan ini mencakup beberapa bidang seperti sosial budaya, politik, peraturan yang berlaku, ekonomi, hingga masalah anggaran. Yang keenam yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam juga tidak kalah penting sebagai salah satu unsur dan sebuah organisasi yang terbentuk. Kehidupan berorganisasi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor alam yang tidak terduga seperti perubahan cuaca, kondisi tanah, iklim, flora, dan fauna. Untuk soal yang nomor 6, apa judul dari video tersebut? Yaitu mengenal perilaku organisasi. Siapa nama dosen yang berbicara yaitu Ibu Ratu Purbasari. Topik-topik apa saja yang dijelaskan? Yang pertama yaitu pengertian organisasi dan perilaku organisasi. Yang kedua, pentingnya studi perilaku organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi sebagai studi interdiscipliner. Yang keempat, ruang lingkup perilaku organisasi. Dan yang terakhir, apa yang dapat diperoleh dari menonton video? Yang diperoleh dalam menonton video tersebut yaitu memahami apa itu organisasi, pentingnya berperilaku yang baik dalam berorganisasi. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.